Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu yang kami hormati, patut kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang diseminasi pendidikan multikultural. Insya Allah nanti akan dipaparkan secara panjang lebar oleh rekan kami yaitu Bapak Muhammad Sani. Untuk mengingat waktu, Bapak Muhammad Sani kami sediakan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan multikultural di madrasah. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural itu? Dan apa saja prinsip-prinsipnya, pendekatannya, dan bagaimana mempraktekannya dalam pendidikan di madrasah. Mari kita bahas satu persatu. Ya, silakan slide-nya. Kita mulai dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Itu tadi tayangan tentang realitas keberagaman di Indonesia ya. Kita lanjut ke pengertian. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau plural dan kultural yaitu tentang budaya
ialah gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbedaan, serta menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan tersebut, demi kerukunan, kedamaian, dan terhindar dari konflik. Sedangkan pendidikan multikultural merupakan gabungan dari kata pendidikan dan multikultural, yang pengertiannya adalah konsep, ide, falsafah, atau suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk perilaku kehidupan. Pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan ini dilandaskan pada beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip keragaman, kesetaraan, keadilan, penghargaan, dan persaudaraan. Pendekatannya yaitu melalui transformasi diri, transformasi sekolah, dan transformasi masyarakat. Selanjutnya ada 5 dimensi dalam pendidikan multikultural. Pertama adalah content integration, di mana kita bisa mengintegrasikan berbagai budaya beserta nilai-nilainya kepada mata pelajaran. Yang kedua adalah the knowledge construction process, yaitu membangun pemahaman siswa dengan implikasi budaya ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga adalah inequality pedagogy, menyesuaikan metode pengajaran sesuai latar belakang siswa yang beragam. Keempat adalah prejudice reduction, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk membaur dengan teman-teman serta staf guru yang berbeda dengan mereka dari segi latar belakang, berbeda etnis, ras, budaya, ataupun agama. Tujuannya adalah melakukan transformasi pada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwa keberagaman itu diakui dan diajarkan juga oleh agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kita itu beragam dan kita harus saling mengenal untuk saling memahami dan saling menghargai. Maka konsep pendidikan multikultural ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk melahirkan generasi yang berketuhanan, Rabbani, berkemanusiaan insani, dan berperadaban madani. Implementasinya dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai karakter yang bernuansa multikultural kepada pembelajaran kita, Bapak Ibu. Mulai dari religius, taat dengan agama yang dianutnya, dan toleran terhadap penganut agama lain. Juga sikap jujur, adil, tidak memandang latar belakang dari orang lain. Dan selanjutnya adalah kepedulian dan semangat berkebangsaan yang melahirkan persatuan dan kesatuan. Semua nilai-nilai ini tiada lain adalah ditujukan untuk kebersamaan agar anak bangsa di masa depan semakin kokoh dalam berkolaborasi dengan sesama anak bangsa yang lain. Strategi implementasinya dapat dilakukan dengan menggabungkan antara mekanisme pendidikan holistik, yaitu mengajarkan peserta didik knowing the good, mengetahui kebaikan, feeling the good, merasakan kebaikan, acting the good, melakukan kebaikan dari nilai-nilai multikultural tadi, dengan kemudian dikuatkan, dibarengi dengan keteladanan dari guru, orang tua, dan juga lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kesimpulannya, pendidikan multikultural ini sangat penting kita terapkan di madrasah untuk menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.